Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Ceria selalu, sehat selalu bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Ya, kalau kita bicara sekarang tentang timnas U23 atau Garuda Muda kita, tentunya kita akan langsung tertuju pada pertandingan pertama di GBK, di mana kita di grup A akan menghadapi Brunei Darussalam. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Ya, Brunei boleh saja sebagai underdog, tapi mereka akan termotivasi di saat akan menghadapi Indonesia. Ya, bagaimana mengutip apa yang dikatakan oleh pelatih Brunei, ya, Aminuddin, yang mengatakan melihat bahwa oke lah Indonesia tim yang lebih diunggulkan, ya punya kualitas pemain yang bagus, ya tetapi mereka tidak takut, tidak gentar karena mereka sudah bersiap juga. Mereka ingin memberikan perlawanan. Ya tentunya semangat juang dari pemain-pemain Brunei Darussalam ini yang mereka akan tunjukkan dalam pertandingan awal mereka di grup A menghadapi tuan rumah. Ya mereka bilang ini memang agak sulit menghadapi tim yang difavoritkan sebagai juara, bermain di depan publik sendiri, ini butuh perjuangan. Tapi mereka akan melakukan yang terbaik. Itu kata coach ya dari Brunei, Pak Aminuddin, dan saya bisa katakan di sini bahwa persiapan bagi timnas U23 kita sudah oke sampai di penentuan 23 pemain kemarin. Memang ada perubahan-perubahan di saat-saat akhir, sudah 23 pemain diumumkan, tapi akhirnya seperti di penjaga gawang, ya akhirnya Erlangga Setio out, keluar, masuk ya Muhammad ya, Ardiansa, penjaga gawang dari PSM Makassar ini, dan juga di belakang ketika Mikel Tata mengalami sakit, ya dia harus terpaksa terpinggirkan, ya karena dia butuh mungkin sepekan lebih masuk rumah sakit untuk pemulihan dia. Sehingga Frankie Misa yang sudah dicoret pemain Bayangkara ini ditarik lagi oleh Coach Gerard van den Berg. Ya, untuk bisa bermain lagi karena tidak ada pilihan lagi untuk bisa melihat pemain lagi karena Frankie Misa sudah ikut di TC sejak awal. Ya, sehingga sejak bertanggal 20 kemarin itu pemikiran yang logis, yang wajar bahwa dia harus bisa mengambil pemain yang sudah ada bersama-sama. Frankie Misa. Ya, oke. Nah, sebelumnya juga kan kita tahu bersama bahwa Rivaldo Pakpahan itu harus kembali karena mengalami masalah cedera. Padahal Rivaldo ini kita butuhkan sebenarnya teman-teman. Ya bermain di posisi gelandang, pemainnya sangat kuat, pemain asal Borneo FC ini. Tapi apa boleh buat, kita harus kehilangan Rivaldo. Sekarang Van den Berg harus fokus konsentrasi dengan tim yang ada. Ya, karena kita kan bukan ditargetkan saja untuk ke final atau bisa memenangkan pertandingan malam ini melawan Brunei, tapi harus juara. Itu yang harus diingat. Nah, Van den Berg tentunya punya beberapa pilihan. Kalau saya lihat di dalam starting 11 dia nantinya, jadi orang bisa menunggu seperti apa sih Van den Berg ini akan memainkan laga pertama ini atau di seluruh pertandingan untuk Piala ASEAN U23 ini. Ya, karena langkah pertama ini menentukan, walaupun Brunei tim yang boleh orang menganggap bahwa Indonesia akan lewati dengan mudah, tapi hati-hati, ya harus waspada. Ya bisa saja ada kejutan dari Brunei. Nah oke. Kalau melihat dari komposisi yang ada saat ini, ya, Coach Gerard van den Berg yang dibantu oleh Om Simon, di sana ada Zulkifli dan juga ada Frank van Kempen yang juga ditunjuk sebagai pelatih di U20. Nah tentunya mereka sudah punya bayangan. Bayangan itu apa? Bayangan 11 pemain pertama. Karena ini kan yang menentukan. Indonesia harus bisa menang gol sebanyak mungkin. Ya. Bukan saja 3 poin yang dibutuhkan. Karena pasti Malaysia yang menjadi lawan kita akan berusaha menang banyak juga melawan Filipina. Demikian juga Malaysia akan mengincar gol banyak melawan Brunei. Makanya ini harus dimanfaatkan dengan baik. Seandainya kita memiliki poin yang sama dengan Malaysia di pertandingan terakhir, kan akan ditentukan dengan selisih gol. Siapa yang lebih banyak mencetak gol. Nah ini penting ya untuk Van den Berg. Pertaruhan dia, kemudian ujian pertama dia. Ya, apakah dia bisa melewati ujian pertama ini dengan gemilang? Kita akan nantikan itu teman-teman. Tapi kita bisa melihat ya di posisi sekarang starting 11 yang diinginkan. Dia sudah punya bayangan, tapi masih rahasia dia untuk bisa memainkan. Sebentar baru dia mungkin akan mengumumkan itu ya untuk menghadapi Brunei Darussalam. Tapi saya melihat depan bahwa di penjaga gawang itu hanya ada 2 yang mungkin bisa dimainkan. Salah satu, bukan menganggap enteng Muhammad Ardiansa, tapi kalau tidak Dava, Cahya Supriyadi. Saya memilih Cahya Supriyadi yang main lebih awal.
Dengan komposisi permainan bisa saja 4-3-3 sesuai dengan filosofi sepak bola menyerang ala Van den Berg, karena lebih suka dengan pegang bola yang banyak, secara attacking yang kuat ya, ball position kita itu yang diinginkan dia. Kalau dengan 4-3-3 berarti ada flat bermain di belakang, di kiri Donitri. Ya, saya pikir itu sudah paling pasti. Di kanan, bek kanan Kakang Rudianto, 2 bek di tengah itu pasti Kadek Arel yang akan bermain bersama dengan Muhammad Ferrari. Ya, nah, kemudian bergeser ke tengah 3. Ada banyak pilihan, tetapi saya punya pilihan tersendiri ya. Ya, kemungkinan Arkan Fikri akan bermain, Tony Firmansyah dan Raihan Hanan. Raihan Hanan lebih attack, ya, akan membantu lini serang kita. Nah, di depan itu kan ada 3. Victor Detan, ya itu pasti menjadi favorit saya untuk bisa bermain dari posisi flank. Jadi dari sayap, tinggal 2 di depan ini siapa lagi? Kalau ada Hoki bisa bergeser agak ke kiri dan menempatkan Jens Raven sebagai target man yang ada di depan. Nah, secara fleksibel opsi lain bisa aja Detan itu turun ke tengah, membentuk jadi 4-4-2. Ya, dia bermain dari sayap ya, dan memberikan kesempatan kepada Hoki dan Jens Raven yang ada di depan sebagai 2 pemain depan, 2 striker kita. Tergantung semua dari bagaimana keinginan dari Gerard Van den Berg. Tapi saya pikir ini komposisi yang bagus, komposisi yang baik ya untuk kita bisa memenangkan laga. Walaupun mungkin saja Van den Berg punya cara tersendiri, cara pandangan tersendiri untuk bisa melepas formasi dia. Tetapi yang apa yang saya katakan tidak akan beda jauh. Artinya kalau akan meleset mungkin hanya 1 pemain, 2 pemain, paling banyak 1 lah. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, bisa saja ada di depan, mungkin akan berubah, kita tidak tahu. Tapi kalau seperti yang saya katakan, saya kira kita bisa mendapatkan hasil yang baik untuk menghadapi pertandingan pertama ini melawan Brunei. Doa dari masyarakat Indonesia, support tentunya ditunggu, dukungan dari pencinta sepak bola tim nasional kita untuk anak-anak Garuda Muda ini, mereka butuhkan dalam pertandingan pertama ini. Jadi semoga bisa mendapatkan hasil yang bagus, yaitu kita harapkan bersama untuk tim U23 kita menghadapi Brunei Darussalam nanti malam. Oke, selamat berjuang untuk Garuda Muda kita. Ciao.